Sekarang orang udah makin sadar sama self-care. Di skincare, gym jalan terus, iPhone-nya di-upgrade. Tapi ada satu hal yang sering orang tunda dan bahkan orang tidak mau untuk datangnya, yaitu ke dokter gigi. Lucunya, banyakkan orang bisa spending money untuk beli gadget, untuk beli sesuatu hal yang pengen mereka punya, bahkan nominalnya belasan juta, bahkan puluhan juta. Tapi untuk scaling aja mereka masih mikir. Sebenarnya, ini tuh soal mahal atau soal prioritas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi nih teman-teman di podcast Sesi Kepo. Kali ini nih aku kedatangan tamu Dr. Fiona. Hai dok. Nah dok, kan ini nih kita lagi mau ngebahas tentang suatu hal yang mungkin bukan menjadi prioritas bagi masyarakat Indonesia. Oke. Nah ini kan kalau kita mau ngomongin self-care, dokter skincarean dong, ya kan? Aku pun kadang-kadang masih lah ada night care ya, sebutannya gitu-gitu ya, masih ada lah ya. Nah, kenapa banyak orang tuh yang nggak care sama kesehatan, khususnya di mulut dan giginya, dok? Oke, sebenarnya kan itu lebih ke masalah gimana si orang ini punya pandangan atau persepsi terhadap dirinya, ya kan? Nah, pandangan atau persepsi itu terkadang tergantung dari backgroundnya nih. Misalnya contohnya, aku dokter gigi, atau misalnya jangan dokter gigi deh, misalnya kayak aku MC gitu. Kalau misalnya MC kan ketemu banyak orang nih, tentu kan kalau misalnya ketemu banyak orang, mereka akan melihat diri mereka tuh harus bagus, harus merepresent diri mereka tuh harus bagus, sehingga persepsi dia terhadap dirinya harus di build up dong. Nah, orang-orang seperti ini akan lebih care terhadap self care-nya. Tapi ada orang yang misalnya kayak di balik layar, atau misalnya dari keluarganya sendiri tuh nggak pernah ke dokter gigi gitu loh, ke dokter gigi kalau sakit doang. Itu pasti awareness dia untuk ke dokter gigi juga berkurang. Apalagi kalau misalnya lifestyle dia atau misalnya gaya hidupnya orang ini ya, itu emang cenderung kurang sehat, ya akhirnya mulut itu bukanlah jadi prioritas bagi mereka gitu loh. Jadi kayak ya orang nggak sakit, nggak ada keluhan, kenapa gue harus ini? Terus gue juga kerjanya nggak pakai mulut, dan arti kata nggak ketemu banyak orang, di kantor doang, di belakang layar doang, kayak ngapain gue harus cakep-cakep banget gitu. Berarti ini soal bisa nggak kayak gitu? Ya, salah atas. Saya imut deh kamu dong. Oke, berarti itu tuh bukan soal tentang seberapa butuhnya kita sama gigi itu sendiri ya? Iya, sebenarnya iya, ya kan? Tergantung skala prioritasnya orang itu loh. Kalau misalnya nih orang ini merasa bahwa rongga mulut, wajah, bau mulut gitu ya, itu tuh adalah penting untuk diusahakan, mereka pasti akan dekat dan akrab banget sama dokter gigi. At least scaling deh, bersihin karang gigi 6 bulan sekali, kalau mereka merasa itu penting. Tapi banyaknya orang Indonesia kan mikirnya bagaimana menyambung kehidupan hari-hari ya. Gimana maksudnya, lebih kayak memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan. Menurut mereka itu dulu tuh yang terpenuhi, gigi masalah nanti aja, masih kayak gitu. Berarti itu juga yang yang terpapar ke Gen Z zaman sekarang nih. Kan Gen Z tadi dari pola hidup tadi udah dinotis sama dokter kan. Dia ngopi, bahkan alkohol gitu kan, terus begadang. Nah, itu tuh ngaruh ya dok ya ternyata ke kesehatan gigi dan mulut. Impact-nya apa dok ke gigi? Selain ada karang gigi dan lain-lain itu apa? Itu semua kan benar-benar berpengaruh terhadap moisture atau kelembaban dari rongga mulut itu sendiri. Oh gitu? Yes, jadi kalau misalnya kita sering ngerokok, nge-vape, atau minum alkohol, itu terkadang rongga mulut kita jauh lebih kering. Itulah kenapa ada skincare kayak pelembab bibir. Aku sering banget nemuin pasien aku yang sering ngerokok, ngopi, itu bibir super kering. Bahkan nggak diapa-apain sama dokternya, kesentuh dikit tuh bleeding, berdarah. Aku nggak diapa-apain kan? Iya. Nah sebenarnya kan itu semua karena lifestyle-nya itu tadi. Kamu kan Gen Z yang kurang bagus juga ya. Aku bagus loh, aku olahraga masih loh seminggu 3 kali. Oh iya, bagus. Berarti kamu skincare-nya aja, lip balm. Aku lip balm aku nggak suka karena terlalu oily dok. Terus kayak bibir tuh kayak rasa berat apa gue salah pilih ini ya, pilih brand. Ya, ini brand yang paling bagus. Wadaw. Nggak, aku pakai tuh apa ya waktu itu? Ya Masa itu sih? berat banget rasa bibirnya, sumpah. Oke.
Ya mungkin kalau misalnya emang nggak suka, alami aja kayak air putih banyak, minum air putih, Nah, air putih olesin aku banyak. madu, Nah, madu yang kali lebih natural. digigit semut nanti kata gue mah. Aduh, kalau madu. iya ya. Jadi kayak gitu sih. Jadi maksud aku sebenarnya kan pola hidupnya Gen Z ini udah nggak sehat. Tapi kalau misalnya si Gen Z ini dia itu ngelihat tren, biasanya kan ngeliat tren nih. Iya lagi. Kalau misalnya nih ngelihat trennya itu, dimana itu relate sama mereka pasti ngikutin sebenarnya. Contoh, iya, misalnya lagi ada tren pakai eyeliner, misalnya contohnya. Apa ya yang bening-bening itu, kok kayaknya teman gue bagus deh. Kok dia behelnya bagus, atau misalnya kok itu dia bagus ya, pokoknya ngikutin tren. Itu biasanya mereka akan ngikutin. Atau misalnya si dokter gigi ini atau siapapun yang related sama dental awareness ini menyinggung tingkat insecuritasnya mereka nih. Misalnya contohnya jadi bikin FOMO ya dok ya? Bener, misalnya apa, misalnya kayak contohnya gini nih, misalnya kok gue bau mulut ya, gitu. Terus lagi ada nih konten tentang bau mulut. Itu biasanya mereka kena relate sama hidup mereka akan ngikutin sebenarnya. Jadi harus ada related ke hidupnya mereka. Iya. Gitu. Nah, justru kan kalau kayak gitu dok, lebih banyak yang relate gak sih? Contoh kayak bau mulut, siapa sih nggak bau mulut? Iya benar-benar. Ya dong. Gigi berlubang, ya siapa sih nggak punya hampir rata-rata masyarakat Indonesia kan gigi berlubang ya. Benar. Terus apalagi gigi berlubang tuh dapat menular kan? Nah itu tuh kurang relate apalagi sama mereka sampai mereka tidak mau kena. Padahal awareness-nya udah dari kapan ya? Pokoknya gigi tuh udah dari beberapa tahun ke belakang tuh udah sangat bombardir tuh muncul semua tuh di handphone gue kan, kayak lu kalau misalkan sisa akar harus dicabut. Ini bukan gara-gara aku kerja di klinik gigi, tapi emang banyak di handphone aku tuh kayak tentang kesehatan gigi gitu loh. Tapi kenapa mereka tetap nggak datang? Iya. Mungkin karena ada lagi satu sifat Gen Z. Apa tuh? Instan. Biasanya perawatan gigi itu nggak bisa instan. Ngerti nggak? Maksudnya nih, misalnya lo bilang lo lagi halitosis atau bisa bau mulut. Aku mau hilangin bau mulut dok, gitu. Nah mereka mikirnya dengan sekali datang simsalabim hilang tuh bau mulut. Padahal kan bisa jadi bau mulut ini multifaktorial. Bisa jadi kena karang gigi. Kalau gigi berlubang. Nah ini misalnya dia datang cuma bersihin karang gigi, dia expect kalau misalnya habis gue bersihin karang gigi nih, bau mulutnya hilang, gue langsung wangi surga gitu. Padahal kan belum tentu ya bun. Terkadang karena gigi berlubang, karena ada sisa akar yang harus dicabut. Terkadang tuh ada banyak yang kasusnya tuh kompleks, jadi harus diselesaikan semuanya dulu. Barulah nanti mungkin bau mulutnya jadi berkurang. Nah, ketidaksabarannya Gen Z nih yang bikin dia akhirnya masa ribet banget. Gitu. Nah, tapi dari kedokteran gigi ada nggak sih yang instan? Nggak ada berarti? Enggak sih, semuanya kan proses. Paling kalau misalnya emang mau instan, hasilnya pasti tidak optimal, nggak sesuai apa yang kita mau gitu. Iya bener juga ya. Tapi Gen Z tuh emang bener-bener pengen yang instan, nggak mau ribet, terus FOMO-an. Ikutin tren. Kita ciptain tren apa ya dok, biar mereka Gen Z ini mau? Sebenarnya biar mungkin gimana kesehatan gigi itu mungkin kayak seseksi olahraga sekarang. Soalnya kan olahraga itu kan sangat seksi ya, kayak lu ngikutin padel lu keren sih gitu. Jadi itu padel apa padel ya? Kelihatan nggak pernah olahraga. Lu nge-gym ya lu keren sih gitu. Apalagi pas lagi gede putih gitu. Flexing kan dia. Nah sebenarnya emang PR-nya kita itu sebagai tenaga kesehatan gigi ya, gimana biar itu terlihat seksi di mata para orang-orang ini nih Gen Z ini. Karena suka atau tidak suka nih si Gen Z ini udah mulai punya duit nih, dan maksudnya dia udah berpenghasilan dan dia punya keinginan sendiri nih, duit mau diapain, terima gaji mau diapain nih. Ada nggak diantara itu tuh untuk dental care? Misalnya mungkin 16 kali gue alokasiin scaling atau check up untuk tambal gigi begitu. Nah kebiasaan buruknya Gen Z ya, bukannya aku mau nyerang Gen Z, aku juga Gen Z, cuman kita tuh kalau belum sakit kayak belum prioritas deh, nanti aja deh, kayak masih kerenan gue kalau beli sepatu itu gitu, atau beli kayak jam yang Timex itu lucu loh gitu loh, kayak gitu-gitu ya. Berarti emang dengan kesadaran penuh mereka menolak alam saudaranya berarti ya?
Bener. Terus kayak misalnya nih dia ternyata misalnya contohnya sakit giginya karena pusing, sakit kepala. Ternyata ada relatednya sama gigi. Itu mereka bukannya mau PSA, bukannya mau cabut apa gimana, mereka nyari obat terkuat gitu. Yang bisa nyarilah di TikTok. Makanya instan itu. Iya, mereka pengennya cepet. Aduh ribet banget, gue harus ke dokter gigi. Ntar disuruh ini lagi, ntar mahal lagi, ntar apa lagi kan gitu kan. Jadi akhirnya sotoy nyari di TikTok, nyari komen-komenan di TikTok, nyari trennya, gimana ngilangin, bukan dengan expertise-nya gitu loh. Mereka malah nanya dari pengalaman orang. Sebenarnya pengalaman orang tuh boleh aja ya, asalkan pengalaman itu terukur gitu loh. Betul. Tapi terkadang banyak yang nggak terukur sehingga akhirnya ikut-ikutan. Nah nanti misalnya beli obat ini katanya bisa penghilang rasa sakit, mereka lebih percaya itu terkadang daripada ke dokter gigi gitu. Nah dok, tapi ngomongin masalah tren, dokter pernah lihat nggak sih dok yang ada yang apa yang dia tuh bening terus direndam direndam pakai air panas terus dibentuk. Itu tuh gimana sih maksudnya? Terus dibentuk pakai Iya pokoknya pakai itulah dengan terus kayak dan PD kayak ini udah bagus gitu. Itu gimana dok? Sebenarnya mereka pun gimana ya? Itu maksudnya itu tanpa diawasi sama apa ya paguyuban dokter-dokter Indonesia atau gimana sih itu tuh? Sebenarnya kita dokter gigi udah ngelihat itu sih ya, sampai tuh di FYP kita tuh sampai. Terus bahkan ada yang kumur-kumur, tau kan lu cairan warna biru itu, tapi bukan yang sering kita lihat di iklan ya. Benar. Ini yang di TikTok itu tuh, itu gimana sih? Yang karang misalnya gitu, penghilang stain gitu sikat, kan. pasta gigi pemutih gitu emang beneran gitu ya dok? Ya sebenarnya kalau misalnya produk, apalagi itu bukanlah dari ahlinya, itu tuh patut dipertanyakan sih keabsahannya gitu. Iya sih. Ya takutnya terjadi apa-apa, misal iritasi jaringan, atau misalnya penyakit yang dulunya belum pernah ada di mulut kita malah ada gara-gara itu obat, kan kita takutnya gitu. Misalnya kayak tadi tuh si siapa yang gigi palsu yang dianutin. Nah aku tuh ngelihat ya. Secara garis besar aku lihat di FYP itu benar-benar mereka numpukin si gigi palsu itu di atas sisa akar. Jadi akar terus karena malu tuh kena lebaran kan, malu gigi depan akar gigi akar ditumplek aja. Padahal kita tahu ya akar gigi itu benar-benar kotor. Iya. Nah makanya tanpa ilmu apapun itu bahkan akan bahaya. Misalnya kita punya pisau, tapi kita nggak tahu cara pakainya, benar, bahaya. Tapi kalau kita tahu cara pakainya, tahu kegunaannya, tepat sasaran, tepat cara penggunaannya, pasti bermanfaat. Permasalahannya kalau misalnya tidak didukung dengan tenaga ahli, tenaga kesehatan, bagaimana mereka bisa tahu gitu. Nah, ini kita udah ngebahas soal tentang culture Gen Z lah ya. Ini ada juga. Ini tipe-tipe pasiennya yang sering aku lihat juga, pasien yang nggak sabaran, pasien yang pengen instan, pasien yang kalau apa-apa marah. Itu tuh kalian sebagai nakes mandangnya menanggapi mereka itu seperti apa sih? Oke. Kalau aku tuh punya, ini aku pribadi ya, aku nggak mau bilang sebagai nakes keseluruhan karena orang kan berbeda-beda. Kalau aku kacamata dokter Fiona deh ini Mbak ibarat kata. Kalau aku selalu bekerja, selalu mikir gini, mungkin bagi aku itu pasien udah yang ke-10 atau ke-12. Tapi bagi nih pasien, aku tuh adalah dokter pertamanya di hari itu. Aku selalu mandang kayak gitu. Jadi bagaimanapun kondisi dia lagi bad mood, lagi diare, lagi apa, aku selalu memposisikan diriku bahwa aku kasih 100% aja nih, nggak mau terikuti dengan segala psikis yang terjadi nih. Apapun itu, karena bagiku drama itu bukan di ranahku kan adalah rongga mulutnya. Ya udah aku selesaikan di sana aja. Paling kalau memang dianya agak rewel segala macam, ada beberapa komunikasi yang aku sesuaikan. Misalnya nih dia lagi sakit banget kan, nggak mungkin kan aku tanya-tanya yang mana Pak, gimana Pak, dia lagi sakit banget nih, buka mulut aja susah. Jadi lebih kayak nih berarti aku harus sesuaikan nih. Jadi semua itu customize sih Mas Fatur gitu. Nah sama banyak yang bilang males dokter gigi mahal. Iya. Sebenarnya itu mahal atau tidak? Sebenarnya mahal karena kamu membiarkannya terlalu besar. Misalnya nih kayak gini contohnya nih gigi-giginya nih. Nah, nih loh, coba jelasin. Iya, ini kan ada kelas-kelasnya ya. Ini mungkin
kita anggap nih kelas 1, ini kelas 2 yang sudah dalam. Nah, kalau yang udah jebol nih kelas 3. Nah, mungkin kalau masih di area-area superficial yang di luar-luar, mungkin ini nggak terlalu mahal. Dan biasanya dokter-dokter akan ini kok ngasih tahu, Bu, ini lubangnya sudah seperti ini, kebutuhannya ini, mungkin biayanya seperti ini. Nah, kalau misalnya memang kamu berkenan, itu pasti akan disetujui kan sama pasien. Nah, kalau misalnya udah sampai sini, kita nggak bisa ngarepin murah dong, karena kan pasti yang sudah melibatkan saraf, melibatkan pembuluh darah, tentu teknik pendekatannya akan berbeda dengan teknik pendekatan tambal yang bagian sini. Bahan dan alat yang digunakan akan jauh lebih kompleks, waktu dan durasi dokter melakukannya juga jauh lebih panjang, kayak gitu. Jadi sebenarnya seimbang aja sih. Jadi nggak ada yang bilang kok mahal tanpa kejelasan. Sebenarnya mahalnya itu kan itu sebenarnya mahal itu kan relatif ya. Sebenarnya mahal itu relatif. Tapi sebenarnya bisa disiasatin dengan rutinity kita ke dokter gigi. Semakin kalau kita aware kalau ini udah berlubang nih, gigi gue udah hitam-hitam ditambal, mungkin nggak akan semahal kalau lubangnya udah nyampe jebol ke akar gitu. Berarti murah ya guys. Jadi sekali lagi nih, nah dokter gigi itu sebenarnya murah kalau lu semuanya itu nggak nunda. Iya, nunda. Soalnya banyak orang Indonesia tuh kayak nunda. Nanti masih kecil, nggak sakit dan lain-lain. Nah, kalau lu udah sakit, berarti udah sampai sini ya dok saraf, ya? Udah sampai saraf nih. Dan ini biayanya sangat mahal. Nah, dan lama, jangan diharap cepet. Kan ada juga tuh udah sampai saraf, bisa nggak hari ini cepet gitu. Semuanya selesai, nah nggak bisa gitu, ada prosesnya juga. Gitu. Nih, pengalaman lucu deh dok, gue main nanya. Lu pernah ditawar nggak sih dok, di ruangan? Ditawar? Iya. Oh pernah, karena kan aku aku juga mencoba berbagai jenis klinik juga ya. Ada A to Z, semuanya udah aku coba. Jadi ketika kita mencoba berbagai tipe atau jenis klinik, kita akan ketemu dengan seluruh lapisan masyarakat. Ya, itu kelebihannya kalau udah ada experience dentist yang udah nyobain semua jenis klinik. Nah, kalau nawar tuh sering banget aku dulu, apalagi kalau misalnya kliniknya memang tipikal yang memang kita itu meraup ke kalangan-kalangan yang memang agak susah dalam perekonomiannya ya. Berarti segmennya ya secara sosial, gitu. Secara sosial ekonomi agak sulit lah ya, gitu. Nah itu sering banget. Tapi kalau aku sih komunikasinya sesuai kebutuhannya aja. Tentu kalau misalnya si pasien ini punya duit yang terbatas, tentu yang aku prioritaskan adalah yang benar-benar sekiranya urgency. Yes, Bu. Jadi bukan yang kayak kosmetik atau estetik gitu lagi. Berarti jadi yang tingkat urgensinya. Benar. Oh, ini kamu harus gini, itu yang kita rawat duluan. Iya, itu aja dulu. Tapi paling parah pernah ditawar berapa dok? Soalnya dokter Ayu pernah juga ditawar. Oh ya? Dokter Ayu PSA. Gimana tuh? Iya, PSA ditawar 100.000. Capek ya? Iya. Kayaknya bongkar tambalan belum cukup. Nah itu gimana? Itu pernah separah apa lu dapatnya dok? Oh pernah. Jadi aku tuh pernah scaling. Dulu masih dokter gigi baru. Dulu di sana padahal di Pekanbaru itu scaling kayak cuman. Bentar. Lu asli lu bukan Jakarta? Bukan. Oh. Dari Riau saya. Nah jadi misalnya. Kuliah di? Di UGM. Udah loncat-loncat ya. Oh iya. Terus lanjut. Ya misalnya di Pekanbaru kan 250.000 tuh scaling masih kayak common ya. Masih common di sana 250.000 scaling. Itu aja masih ditawar. Kayak misalnya tahun berapa dulu? Tahun 2020. 2021. Kayak misalnya kan saya nggak diapa-apain. Nah mereka mikir scaling tuh nggak diapa-apain, cuma dibersihin kayak nyikat gigi gitu loh mikirnya. Jadi kayak kan saya cuma nggak nambah nggak apa, saya cuma dibersihin doang. Masa 250.000? Gitu pernah ada juga sih. Tapi ya kalau aku sih ya bilang ya sebenarnya ya itu bukan yang nggak diapa-apain Pak. Bersihin itu kan juga melibatkan air, melibatkan teknik, melibatkan alat segala macam. Ya aku waktu itu cuma bisa bilang itu kebijakan dari klinik Pak, harganya memang start from 250.000 gitu sih. Oh, berarti emang semua dokter tuh pernah mungkin pernah pasti. Karena terkadang dikira di pasar kali ya? Benar-benar. Dan terkadang rakyat Indonesia ini masih merasa dokter gigi itu sering mark up gitu loh. Nah, itu coba kenapa? Karena mungkin
karena bikin sedih juga kalau misalnya dokter umum yang cerita atau minta pengobatan, misalnya disuruh ronsen ini mereka ngelakuin, karena mereka nggak akan mikir ini dokternya nyari duit nih gitu, nggak akan mikir kayak gitu. Tapi kalau dokter gigi yang kayak gitu, mereka pasti mikirnya nih paling akal-akalan doang. nambah biar masuk nih. Padahal kita ya tetap layaknya dokter pada umumnya aja ya. Kita tentu ngasih perawatan sesuai apa yang dia butuhkan aja. Iya, soalnya aku sering banget dengar kayak soalnya dokter gigi itu suka tiba-tiba ada ini, tiba-tiba anulah, tiba-tiba ini. Padahal emang itu yang dibutuhkan oleh pasien kan. Tapi yang mungkin memang nggak salah 100% dari pasiennya juga. Terkadang ada beberapa dari kami juga yang mungkin kekurangannya kurang jelas dalam saat menjelaskan. Ya, itu juga ada bagian part dari kita juga salahnya. Nah, kalau untuk ini loh, kan berarti secara tidak langsung masyarakat kita itu masih belum sangat peduli tentang gigi dan mulut. Apa yang harus kita lakukan, Dok? Berarti masyarakat secara general ya, apapun generasinya. Mau milenial, mau boomer, mau Gen Z, mau alpha. Soalnya banyak banget yang anak-anak kecil pun gigi udah berlubang. Benar. Berarti emang tingkat kesadaran orang tua nya pun belum sampai di titik itu gitu loh. Iya. Apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya soalnya gini loh, aku bingung. Kalau aku ngomong apa yang harus mereka lakukan kan, mungkin mereka belum tahu. Berarti ya dibebankan kayak kitanya yang sudah mulai. Jadi kedokteran gigi dan mungkin ke semua kedokteran itu sudah mulai ini kan, aware sama digital. Sudah mulai bikin konten untuk mengedukasi. Jadi lebih skupnya tuh lebih gede. Nah, untuk mereka biar sadar tentang kesehatan, bukan sekedar jantung, diabetes, kolesterol, tapi juga ada gigi bungsu, sisa akar, kista di bawah akar, gitu-gitu kan. Ada tuh. Terus ada orang yang membiarkan gigi, sisa akarnya sampai bengkak dan menutup saluran pernapasan. Itu kan banyak banget kasus-kasus seperti itu. Yes. Apa yang harus kita lakukan untuk mereka biar aware tentang kesehatan gigi ini loh? Ya, jadi kalau aku sih ngelihatnya awareness itu pasti datangnya dari rumah ya, dari rumah. Jadi memang ya si bapak sebagai kepala keluarga, si ibu sebagai istilah kata partnernya, itu semua juga harus aware dulu. Kita nggak bisa ekspektasi anak-anak akan aware kalau ibunya kayak tadi Fatur bilang, ibunya aja nggak aware. Contoh kecil aja, masih banyak ibu hamil di luar sana yang tidak mengerti bahwa sebelum mereka hamil ataupun hamil gede ya, harusnya mereka tuh ada visit ke dokter gigi. Buat? Ya untuk cek giginya, gusinya, karena dengan hormonal itu semua bakal berimpact ke gigi dan gusi. Makanya banyak yang udah hamil gede, udah umur 8 bulan baru kayak, "Dok, saya sakit gigi." Nah, itu kan udah agak-agak telat ya. Maksudnya itu semua masih bisa dicegah di trimester-trimester awal atau bahkan waktu mereka promil misalnya gitu. Makanya ada sekarang itu kayak objek-objek di luar sana yang mereka itu udah benar-benar ngedukasi pasiennya untuk ayolah ke dokter gigi dan segala macam. Nah, mengenai yang Fatur bilang tadi, awareness itu kan kita ngomongnya lebih kompleks ya. Kita nggak bisa ngomongnya itu dari satu sisi pondok gigi aja nih. Sebenarnya memang ini semuanya nih bagaimana kan? Iya, pemerintahnya juga. Misalnya pemerintah contohnya berarti di lini puskesmas dong sebagai vaskes pertama. Vaskes 1 betul. Iya, benar. Jadi kayak misalnya nih ada ibu hamil kayak aku tadi contoh, mungkin dokter umum di puskesmasnya atau di klinik pertamanya udah bilang, "Bu, nanti begini-begini ya." Jadi sehingga bisa tuh dia ngerujuk ke dokter gigi, sehingga akhirnya terbentuklah awareness itu dari lini pertama. Itu dari skala pemerintah ya. Jadi sebenarnya menurut aku untuk poster segala macam itu menurutku udah nggak terlalu zaman lagi ya. Menurut aku emang aksi aja sih, harus ada aksi dari bawah itu benar-benar udah share bahwa everything yang terkadang kesehatan kita itu, problemnya kita itu biasanya ada related ke mulut juga. Berarti lebih kayak belusukan gitu-gitu. Iya, lebih kayak ke situ kalau misalnya kita ngomongin skala pemerintah ya dari awal. Nah, kalau kita sebagai klinik gigi dan dokter gigi ya paling kita harus versus sama hoax konten hoax nih. Iya kan? Masih banyak banget loh yang percaya hoax itu. Yang cabut gigi bikin buta lah, di gigi ada ulatnya lah. Belatung gitu-gitu kan.
Iya, jadi kita harus sama besarnya audiensnya sama si hoax ini. Tapi itu betulan dok, emang ada cacingnya? Cacing besar Alaska. Iya. Yang sebenarnya ya itu PR-nya kita sih, gimana kita kan lebih muda ya, lebih fleksibel dan lebih mengerti tentang media. Mungkin di situ PR-nya kita di mana kita harus versus nih sama hoax-hoax ini. Karena kan bisa jadi nih konten kita banyak audiensnya, terus di-share-share ke grup-grup keluarga. Karena kan jujur aja kayak bapak gue itu tuh lebih percaya konten WA daripada anaknya yang dokter gigi ya bun. Tapi emang kayak gitu nggak sih? Iya, dia lebih percaya dari Facebook tuh. Iya, Facebook. Tuh kurang sih menurut gue, asli sih. Facebook tuh tiba-tiba ada aja yang pada headline-nya tuh A. Headline-nya A, tapi isinya tuh C. Bener. Terus dikasih lagu-lagu ini kan? Iya, lagu-lagu hits, lagu-lagu hype, lagu-lagu sedih. Iya. Atau kalau mau menyentuh agama-agama ada agama-agama. Wah, itu grup WhatsApp itu keluarga sih, agama, bener. kesehatan, udah banyak banget. Jadi tugas nakes apa ya kalau udah ada kayak hoax kayak gini gitu. Jadi emang versusnya lawan kita itu video hoax itu. Makanya kan sekarang banyak banget tuh dokter-dokter yang udah mulai jadi influencer. Kayak sekarang lagi terkenal Dokter Gia. Iya, aku suka banget lagi sama dia, sumpah. Dokter Gia, izin. Anda sangat baik. Sumpah, dia nggak pernah marah. Iya. Jadi gue nonton di Reddit, dia sama si Dokter Tirta. Dokter Tirta kan yang terkenal sama wow gitu kan. Ketemu Dokter Gia dia kalem. Ya, soto tanpa kecap. Iya. Wah, gue bilang, kok bisa segitu? Iya. Dan bahkan Dokter Gia itu seniornya Dokter Tirta ternyata di UGM. Benar. Berarti seniormu dong? Ya kan aku lebih dokter gigi. Ya tapi kan satu sejawat, satu alma mater juga. Seniorku mereka. Jauh mereka ya berarti? Jauh. Angkatannya? Jauh. Berarti Dokter Fiona ini seangkatan sama siapa? Ada nggak? Aduh, siapa yang lu kenal? Enggak, maksudnya yang jadi influencer ada nggak? Nggak ada, tapi lebih ke adik kelasku di bawah setahun. Dulu itu pernah terkenal presiden BEM UGM namanya Fatur. Makasih. Kan lu. Coba itu deh, tolong dijadiin clipper. Jadi ada pokoknya dia tahu gue itu. politik Iya, itu iya, politik. Iya. Yang dia ngelawak, yang sampai masuk ke mata Najwa kan? Itu. Itu. Iya, itu gua. Fatur loh. Iya, itu adek. Terima kasih, tolong ada itu dimasukkan sebagai teaser. Dia sekarang udah jadi kayak kemana-mana sih. Iya. Ya, itu doang. Tapi itu adek kelas gue yang kayaknya kalau angkatan. Tapi dia kedokteran nih? Tergigi. Serius? Tergigi. Gue kira dia anak Plasma. fisik. Enggak, dokter gigi. Oh, dokter gigi. Yes, keren ya. Gila, kritis banget dong dia. Bener. Oke. Iya, one of a kind sih. Iya, benar sih. Nah, Dok, pesan terakhir deh, Dok. Bukan pesan terakhir. Maksudnya satu pesan deh untuk para orang tua, terus Gen Z yang nonton video ini, Dok. Untuk apa ya, perawatan gigi itu sepenting apa sih, Dok? Kasih. Oke, biar ada aware-nya ya. Iya. Jadi guys, kok jadi Jawa? jadi gini, kita itu kan udah hidup di zaman yang dimana kita tuh pengen menghasilkan sesuatu itu yang terbaik lah untuk diri kita dan anak-anak kita. Yes. Jadi nggak ada lagi tuh namanya istilahnya aku tuh males, aku tuh ini. Jadi kita tuh harus prioritaskan lah yang terbaik, termasuk kepada gigi dan mulut. Karena ternyata suka atau tidak suka, mulut itu adalah jendela tubuhnya kita. Jadi kesehatan mulut bisa berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh pun bisa tergambarkan pada rongga mulut. Jadi kalau misalnya kamu tidak pernah ngecek ataupun digging to know deeper about your mouth, itu juga salah, karena berarti nanti kamu ngerasa baik-baik aja nih, padahal sebenarnya kamu penuh masalah. Jadi sebelum masalah itu makin besar, impact-nya lebih gede di kehidupan kita, biayanya jauh akan lebih besar, mending kita prevent dulu, kita cek dulu, kita rutinkan dulu. Moga-moga dengan seperti itu kita dapat better quality life gitu. Tuh, dengerin. Ya. Jadi jangan pernah menunda, karena sesuatu yang kamu tunda itu tidak baik. Yes. Contoh, menunda perasaan ke seseorang ini nggak boleh. Ketawa, kok lu ketawa sih lu? Kok janggal ketawa kayak pernah gitu. Nah,
Jadi itu pesannya yang dari Dokter Fiona, teman-teman. Jangan menunda. Terus juga dokter gigi itu sebagai preventif ya, pencegahan jatuhnya ya. Jadi jangan tunggu sampai udah kena saraf baru mau ke dokter gigi. Kalau sakit gigi itu cuma minum obat, itu sebenarnya salah. Obat itu cuma untuk meredakan, bukan untuk menyembuhkan. Yes. Jadi kalau emang kalian butuh, ya kalian harus ke dokter gigi gitu loh. Jadi jangan anggap kesehatan gigi dan mulut itu sebagai nomor kesekian dari yang kalian butuhkan. Karena balik lagi, mulut dan gigi itu adalah jendela utama kita, ya kan? Gitu. Jadi buat teman-teman PSK, pencinta PSK, channel pencinta PSK, podcast Sesi Kepo. Gitu. Kok pikirin aneh-aneh? Iya. Buat yang suka sama video ini, terhibur dan teredukasi tentang kesehatan gigi sama Dokter Fiona, kalian bisa like, comment, and subscribe. Kita ketemu di minggu depan. Bye-bye!